Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Kalau Anda mengaksesnya pagi berarti selamat pagi. Kalau mengaksesnya siang ya berarti selamat siang. Begitu juga kalau ada yang aksesnya malam ya. Selamat malam. Intinya yang penting semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajarnya. Oke, ketemu lagi dengan saya Dodi Teguh Yuwono. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yakni mata kuliah Sistem Keamanan Komputer. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang namanya footprinting. Nah, footprinting merupakan salah satu materi yang akan kita bahas pada Sistem Keamanan Komputer, yakni titik penting yang bisa menentukan seperti apa sih sistem keamanan komputer itu ke depannya, dan bagaimana sih sistem keamanan komputer itu biar tidak mudah uh, dicari kerentanannya, ataupun uh, baiknya bagaimana sih kalau kita misalnya mau membuat suatu keamanan komputer yang memberikan sisi keamanan secara universal maupun lokal. Singkat saja ya. Oke, seperti mata kuliah saya sebelumnya, uh, ada satu prakata yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan ini prakata yang akan saya sampaikan adalah bersungguh-sungguhlah karena penyesalan tidak memandang apa, siapa, di mana, kenapa, kapan, dan bagaimana. Jadi hari ini apa yang Anda lakukan, kalau misalnya itu baik, ya kebaikan itu yang nanti akan Anda tuai. Dan sebaliknya, jika Anda bermalas-malasan atau menanamkan sesuatu yang tidak baik, ya suka tidak suka, mau tidak mau, itu juga yang akan Anda peroleh nanti di kemudian hari. Jadi saat ini Anda sedang menuntut ilmu, jadi bersungguh-sungguhlah biar tidak ada kata penyesalan di kemudian hari. Oke, kita masuk ke materi kita ya. Jadi ilustrasinya gini nih, footprinting. Oke, kalau kita bicara footprinting, di situ terdiri dari dua kata, yakni foot dan print ya. Oke, foot artinya telapak kaki atau kaki ya. Oke, printing itu kan kata dasarnya print ya. Tapi kategorinya bisa digambarkan nih, print nih, sorry, saya buka pointer dulu ya. Oke, ini deh. Jangan pakai ini aja, pakai arrow nih. Oke, ini ada dua nih, foot dan print. Nah, print ini kan bendanya nih. Kalau kita mencetak artinya nanti jadi printing, proses percetakannya ya. Oke, di sini kenapa telapak kaki dan kenapa printer? Ini alatnya printer ya. Kalau kita gabungkan kayak gini nih, foot ditambah print, nah, ketika kita mencetak telapak kaki itu yang terjadi kayak gitu deh, foot printing. Nah, ini foot printing nih. Jadi kalau kita ngeliat di sini foot printing, saya agak belepotan ya. Foot printing di sini adalah tentang, sederhananya yang kita tahu adalah jejak digital ya. Jejak digital. Jadi footprinting itu adalah kita mencari telapak kaki atau jejak kaki. Nah, sederhananya kalau Anda pernah nonton film detektif, ya mungkin Detektif Conan. Nah, dia akan mencari sidik jari atau segala sesuatu yang mengarah kepada targetnya atau mengarah kepada pelaku. Biasanya si pelaku itu meninggalkan jejak. Nah, footprinting ini dikategorikan adalah jejak yang ditinggalkan atau jejak yang tertinggal. Nah, kalau di dunia keamanan komputer atau di cyber security, jejak digital itu adalah tentang informasi-informasi yang terkait tentang data diri seseorang, informasi tentang seseorang, atau yang berkaitan dengan sesuatu yang vital ataupun
sesuatu yang apabila kita salah gunakan itu berisiko fatal. Nah, jadi di sini seperti contoh sederhananya, di sini yang paling berbahaya nih password, kemudian telepon, ada email, social network, relasi-relasi yang ada, profilnya. Nah, ini gambaran-gambarannya. Oke, jadi kalau dari ilustrasi ini gimana nih kira-kira nih? Efeknya seperti apa nih? Oke. Efeknya gini. Ketika contoh saya masukkan keyword dengan nama saya Dudi Teguh Yuwono. Yang terjadi ada informasi nih. Kalau saya buka beberapa informasi terkait diri saya ada di sini semua. Yang pertama di sini ada foto-foto nih, foto-foto yang terkait dengan saya nih. Kemudian ada informasi juga nih tentang riset GERS. Riset GERS ini hasil-hasil riset yang pernah saya publish. Kemudian ini ada Google Scholar nih, semua riset yang pernah saya buat. Dan ini tentang linked ID. Nah, ini tentang informasi yang ada lah. Ini kan kalau kita ibaratkan seperti yang saya bilang jejak digital tadi, hanya tinggal memasukkan keyword nama saya saja, keluar nih informasi-informasi terkait tentang saya nih. Bayangkan kalau misalnya informasi yang ada itu adalah tentang Anda. Oke, seperti yang saya sampaikan di PPT atau modul hangout yang saya berikan, tugas Anda yang pertama adalah silahkan Anda ketikkan di search engine seperti ini nama Anda, kemudian Anda screenshot informasi apa saja yang ada di mesin pencarian Google tadi. Nih, seperti saya nih simulasinya gini nih. Silahkan Anda letakkan di file dalam bentuk Word, jadi screenshotnya kalian letakkan di file Word tadi ya. Tugas pertamanya itu tuh. Jadi efeknya nih dari jejak digital. Oke, selanjutnya dari sini ada bayangan nggak apa sih footprinting itu? Selain yang saya sampaikan tadi bahwa oke itu jejak digital, kemudian di situ informasi-informasi yang terkait tentang kita yang bisa diakses oleh orang banyak. Dan apa nih hubungannya sama materi kita? Oke, saya rasa sudah dapat pandangan ya. Footprinting itu adalah ya jejak digital atau informasi-informasi terkait tentang sesuatu yang ada di internet. Nah, oke, pengertian dari footprinting di sini ada dua yang saya jabarkan. Pertama, ya ini adalah footprinting adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi target. Nah, karena di sini kita bicara tentang sistem keamanan, berarti kan target kita sistem nih. Sistem yang akan diuji keamanannya sebelum melakukan penguasaan sistem yang sebenarnya. Oke, di sini adalah gambarannya saya pengen mengambil alih servernya BAA. Oke, jadi sebelum saya melakukan pengambil alihan server BAA, saya harus tahu dulu informasi tentang target yang akan saya cek nih atau saya ambil alih. Ibaratnya ketika saya punya target seorang cewek, sebelum saya PDKT sama dia, saya harus cari tahu dulu nih informasi-informasi tentang sesuatu yang berkaitan dengan dia. Contoh, namanya mungkin, kelasnya mungkin, tinggalnya, kemudian hobinya apa, makanan favoritnya apa, minuman favoritnya apa. Nah, itu contoh informasi-informasi yang saya perlukan untuk mendekati si cewek yang menjadi target saya tadi. Sama seperti sistem juga seperti itu. Jadi kita harus mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan sistem tadi. Nah, ini yang poin nomor 2 nih yang paling menurut saya banyak orang menjadikan kegiatan pengujian atau pentesting itu adalah menguji skill dari seni. Maksudnya menguji skill dari sini adalah menguji kreativitasnya ketika mencari tahu atau mengumpulkan informasi berkaitan target yang akan diserang. Jadi itu sebuah seni ya untuk teman-teman yang mau menggeluti bidang security. Jadi
Uh, Makanya kalau di istilah kemiliteran itu ada yang namanya seksi intel ya, atau bagian intel, intip dan telepon ya. Intip dan telepon situ menegaskan bahwa dia tugasnya hanya mengintai kemudian menelpon. Nah, selama dia mengintai itu atau dia mengintip nih, dia di situ mengumpulkan informasi kemudian dia melaporkan. Nah, jadi tugasnya footprinting itu ya sebuah seni bagaimana cara kita mendapatkan informasi yang bisa digunakan untuk menyerang target. Oke, singkat ceritanya gitu ya untuk pengertiannya. Next kita masuk ke realita. Ini realita hacker nih. Ini lepas dari materi kita ya sedikit ya. Oke, realita hacker di sini adalah menurut Certified Ethical Hacker atau biasa disingkat CEH ya. Footprinting ini dikatakan penting karena dikarenakan gini. 90% waktu seorang hacker dan cracker dihabiskan untuk mengumpulkan informasi. Jadi kalau misalnya saya punya waktu 1 bulan, berarti dari 30 hari itu yang tersisa mungkin 3 hari saja untuk melakukan percobaan menguasai sistem server atau router. Kenapa? 10% saja. Nah, selama 27 hari yang saya lakukan adalah mencari informasi server yang ingin saya serang tadi. Jadi realitanya kayak gitu. Realitanya adalah ketika kita mau melakukan serangan kepada suatu server, kita harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin. Jadi kalau diestimasi secara persentase 90% untuk mengumpulkan informasi, 10% untuk melakukan percobaan. Ini sekedar informasi lewat ya. Oke, tipe footprinting. Tipe footprinting itu ada dua. Tipe footprinting itu ada dua. Kenapa saya bilang ada dua? Intinya inner footprinting dan outer footprinting. Nah, inner ini dari dalam, outer ini dari luar. Itu aja deh gampangannya. Ada serangan yang dilakukan dari dalam dan ada serangan yang dilakukan dari luar. Oke, kita bicara inner footprinting dulu nih. Inner footprinting di sini dijelaskan ada dua komputer. Contoh lah ibaratnya yang ada di sini dia adalah pelaku yang ingin mengambil data yang ada pada server. Nah, dia berada pada jaringan yang sama. Jadi ini yang dilakukan oleh orang dalam yang memiliki akses jaringan yang sama pada server. Nah, sederhananya ketika Anda terkoneksi dengan jaringan yang ada di kampus, Anda lebih leluasa untuk mencari informasi yang ada pada server kampus. Karena apa? Melalui jaringan yang sama. Nah, jadi kalau misalnya sudah terkoneksi pada jaringan yang sama, berarti itu dikategorikan dengan inner footprinting karena serangannya melalui jaringan yang sama yang berada dalam ruang lingkup yang sama. Lanjutnya, outer footprinting. Oke, outer footprinting di sini adalah bagaimana si pelaku melakukan serangan atau melakukan pengumpulan informasi melalui jaringan internet nih. Jadi misalnya klien A ini adalah si pelaku, dia mencari informasi terkait server yang ada di sini. Dia melalui internet dulu, kemudian dia mengakses IP publik, masuk ke switch-nya dan dapat IP tentang server di sini, dan dia mengetahui informasi tentang servernya pakai OS apa, kemudian jaringan yang digunakan itu IP-nya berapa, kecepatannya seperti apa, port yang terbuka apa saja. Nah, ini sudah melalui akses luar karena dia menggunakan jaringan internet. Nah, kalau yang ini dia masih dalam ruang lingkup jaringan yang sama. Meskipun dia diakses melalui internet, tapi dia masih dalam ruang lingkup yang sama. Itu disebut juga inner footprinting. Oke, singkat kita membahas tentang cara kerja footprinting. Cara kerja footprinting yang saya simpulkan di sini ada 4. Yang pertama adalah menentukan skop aktivitas atau serangan. Kedua, network enumeration. Ketiga, interogasi DNS dalam kurung domain name.
Ini saya tidak menjelaskan DNS ini apa, karena ini kategorinya di jaringan ya. Kemudian ini yang keempat adalah mengintai jaringan. Jadi di sini saya hanya menjabarkan tentang teknis untuk nomor 3 dan 4. Terkait keterangannya, tugas Anda untuk mencari tahu pengertiannya. Oke, yang pertama, menentukan skop aktivitas atau serangan. Oke, pada tahapan pertama ini, kalau Anda baca nih ya, kita perlu memperoleh sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan, di sini saya kasih gambaran lokasi, berita, akuisisi, nomor telepon, kontak person, email, address mereka, masalah privasi, kebijakan keamanan yang diterapkan, link ke berbagai situs web lain yang berhubungan, dan lain-lain. Oke, kalau kita sudah bicara tentang menentukan skop aktivitas atau serangan, seperti yang saya sampaikan tadi, saya menargetkan seorang perempuan. Misalnya, namanya si Mawar. Oke, berarti saya sudah tahu nih, Mawar. Target saya adalah Mawar. Saya harus menentukan dia di kelas mana ya. Oh, dia di kelas C. Oke, saya udah tahu nih, Mawar kelas C. Kemudian tinggalnya di mana? Oh, Mawar tinggal di Jalan Melati. Kemudian orang-orang yang dekat sama si Mawar ini mungkin bernama Anggrek, Kenanga, mungkin ya. Kemudian saya pengen tahu, pengen menghubungin dia nih. Mungkin saya tidak berani langsung komunikasi secara face to face. Jadi akhirnya saya mencari informasi di media sosial. Emailnya si Mawar tadi apa ya? Kemudian bagaimana saya menghubungi si Mawar? Saya harus mencari informasi-informasi terkait. Sama seperti itu juga ketika Anda ingin melakukan serangan kepada suatu sistem atau suatu server yang ada. Jadi Anda harus tahu dulu detail informasi yang berkaitan dengan target serangan Anda tadi. Dan seberapa luas skop dia. Skopnya itu maksudnya ruang lingkup yang berkaitan dengan si target tadi. Oke, selanjutnya tentang network enumeration. Untuk network enumeration, pengertiannya ya. Oke, network enumeration dilakukan untuk melihat domain yang digunakan oleh sebuah target sasaran. Setelah itu kita mengisi alamat webnya. Oke, sederhananya gini nih. Network enumeration ini dilakukan untuk bagaimana nih kita mengetahui domain yang digunakan oleh sebuah target sasaran. Contoh, seperti Palangkaraya. Oke, Palangkaraya itu Palangkaraya itu palangkaraya.ac.id. Nah, .ac.id itu nama domainnya. Kemudian misalnya seperti konwinfo.go.id. Nah, kita kan tahu nih sudah nih domainnya nih. Cuma kita tidak tahu di dalam domain tadi ada turunan seperti apa saja, atau ada informasi-informasi apa saja yang terkait dari domain tersebut. Contoh seperti yang saya gunakan itu tentang forensiclabs.org. Itu kan untuk organization ya. Nah, di situ saya membuat email turunan dari domain official. Domain official yang digunakan di situ, yang saya gunakan adalah emailnya dodi.ty@forensiclabs.org. Nah, itu jadi email, itu berupa sebuah turunan. Nah, di bawah domain itu ada lagi yang namanya subdomain. Nanti subdomain misalnya umpalangkaraya.ac.id misalnya. Jadi nanti ada lagi di situ misalnya bagian di bawah Palangkaraya adalah baa.umpalangkaraya.ac.id, itu subdomain. Kemudian ada lagi baka.umpalangkaraya.ac.id. Nah, itu subdomain dari domain yang ada. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengeceknya, atau bagaimana sih kita mencari tahunya? Untuk mencari tahunya, kalau dengan Linux seperti ini. Oke, ini ya. Misalnya saya buka UIS Palangkaraya misalnya. Palangkaraya
AC/ID. Ini ya. Nih, di sini ada informasinya nih. Nama domainnya apa nih? umpalangkaraya.ac.id. Dibuatnya tahun 2014. Nih, informasinya nih. Ini detailnya sampai jam-jamnya pun ada nih. 23 jam 8 menit ke 24 detik 23. Kemudian pembuatannya tanggal 25 bulan April 2014. Nah, dan terakhir diupdate nih tahun 2018. Jadi kalau informasi terkait UM Palangkaraya nggak ada updatean, ya iya karena ini terakhir diupdate ini 2018 nih. Nah, dan expired. Nah, jadi ketika kita menyewa domain itu ada batas waktu berakhirnya nih. Berakhirnya kapan nih? 25 bulan 4 2021. Sponsorshipnya ini kalian cari tahu sendiri ya. ID beli domain, kemudian ini city-nya gimana segala. Server name-nya ini ya. Nah, ini contoh dari penggunaan WUIS. WUIS ini network enumeration salah satunya adalah bagaimana kita mencari tahu tentang informasi terkait domain yang ada. Nah, ini kan servernya nih. Nah, kalau di gunakan istilah sederhananya sama seperti saya mencari tahu si mawar tadi. Saya hanya yang saya butuhkan untuk memperkecil ruang lingkup scoop tadi. Yang saya tahu adalah mawar mahasiswi UM Palangkaraya. Sudah, ketika saya mendapat saya tahu bahwa si mawar ini adalah mahasiswi UM Palangkaraya, yang harus saya lakukan adalah yang saya ketahui si mawar ini mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, untuk mencari detail informasi yang terkait ini, kan skupnya sudah nih jelas nih, UM Palangkaraya. Nah, jadi saya tinggal mencari tahu dia di kelas apa. Diperkecil, di agak perbesar sedikit skupnya. Dia dari fakultas apa? Dia dari prodi apa? Dia kelas mana? Dia angkatan tahun berapa? Nah, setelah itu dari informasi yang tadi itu bisa dikembangkan. Oke, dia misalnya angkatan 2018, berarti kalau diestimasi dia masuk tahun 2018. Kalau diestimasi 2018 ditambah 4 berarti 2022. Nah, sedangkan ini adalah tahun 2020, berarti saat ini dia kemungkinan berada di semester genap, di semester 4. Kalau kita melihat semesterannya, dia berada di tahun kedua di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, jadi di sini kita akan benar-benar menggunakan analogik atau logika kita untuk menyimpulkan suatu informasi yang kita peroleh. Nah, seperti yang ini nih tentang WUIS tadi. Di sini ada kontaknya nih. friska@belidomain.id. Ini nomor teleponnya. Misalnya saya telepon, saya atas nama ini, berdasarkan informasi yang saya peroleh, saya dari Muhammadiyah Palangkaraya, saya ingin menanyakan terkait informasi tentang ini terkait UM Palangkaraya. Jadi sana, oh iya benar mas, bahwa terdaftar di domain domain Anda terdaftar di penyedia yang kami sediakan dari server. Ada yang bisa dibantu, pasti dia akan merespon seperti itu. Kemudian kita dari situ bisa memperoleh atau menggali informasi lebih jauh lagi. Ini saya minimas ya. Kita lanjutkan materi kita. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah interogasi DNS atau domain name. Apa sih ini? Oke, ini adalah cara yang dilakukan dengan mengambil informasi domain name system. Domain name system. Nah, itu silahkan Anda cari tahu nih, domain name system atau DNS itu apa ya. Yang paling penting, tindak lanjutnya adalah di sini tinggal masukkan saja. Kalau penggunaan pada interogasi DNS domain name, ini kan kita sudah dapat nih di sini domain name-nya UM Palangkaraya. Nah, cuman ini akan mencari detail informasi lebih lengkap lagi. Nah, kalau penggunaan Linux, codingnya bukan coding sih ini ya,
kodenya OM Palangkaraya AC ID. Nah, supaya lebih detail ya, saya kasih ini nih. Nah, nih. Di sini kan tadi tidak menjelaskan tentang servernya nih, alamat servernya. Nah, kalau di sini dapat nih addressnya, servernya nih. Ini kenapa 181 pagar 53? Karena ini skala akses dari dalam. Nah, sedangkan ini secara globalnya ya, atau publiknya lah, gampang aja. Tapi jangan diapa-apain ya. Jangan diapa-apain, cuman kita cari tahu informasinya aja, kita tidak sampai ke dalam ya. Nah, untuk DNS nih, jadi ini ya orang jaringan tahu nih address ini apa gitu ya. Oke, selanjutnya mengintai jaringan. Oke, ini langkah terakhir nih, langkah keempat. Tadi kan kita sudah tahu tentang domainnya, kemudian kita sudah tahu tentang IP addressnya. Nah, kemudian yang terakhir nih, paling penting, mengintai jaringan. Mengintai jaringan sini adalah langkah keempat atau terakhir dalam proses footprinting. Melakukan pengintaian jaringan lawan, dalam bahasa Inggrisnya adalah network recognition. Proses pengintaian dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak, trace router di Unix atau Linux, atau menggunakan tracer di Windows. Nah, karena rata-rata dari kalian pengguna Windows, silahkan Anda gunakan tracer ya. Ada 3 lagi yang bisa kalian gunakan nih, traceroute, nmap, sama satu lagi Nessus ya. Ini ada versi online ya. Oke, jadi pada perihal ini saya tugaskan Anda untuk melakukan footprinting langkah keempat, yakni network recognize, menggunakan versi yang online, traceroute online atau nmap online. Sebelumnya saya contohin dulu deh, biar nggak bingung. Jadi Anda pakai online, saya pakai manual ya. Jadi perintahnya trace route TCP trace route min n kalau nggak salah, Raya AC nih, lagi scanning port nih. Nih saya pakai trace route nih secara manual. Dia akan langsung mengambil dari sini, port 80. Nih, sederhananya dia mengecek tingkat kestabilan dari akses yang ada. Saya gedein dikit ya. Nih, kalau dia ngakses ke ini berapa. Jadi sebelum kita masuk ke mana tadi? Sebelum kita bisa masuk ke sini, kita akan diputarin dulu nih ke beberapa IP address yang ada. Nih. Nah, nih 368663.182 ini penyedia dari data center atau penyedia domain. Nah, ini coba kita pakai nmap nih. Nmap langsung aja deh, ya AC ID. Saya pakai verbose ya, nggak usah, langsung to the point saja. Kalau nmap yang Palangkaraya kemudian pakai verbose, itu dia akan melihat secara detail. Nah, di sini nih ada TCP open, akses yang terbuka ada di port 80. Nah, untuk tentang port itu mainnya di jaringan sih, di oscillator 2 dan 3, dan itu
ranahnya beda lagi nanti. Ranahnya beda lagi, maksudnya adalah itu ranahnya ada di jaringan komputer, bukan di keamanan. Nah, jadi kalau perihal port, kemudian perihal keterangan terkait DNS, IP address, MAC address, itu urusannya ada di jaringan komputer. Di jaringan internet ya, atau jaringan komputer lah yang mungkin mata kuliahnya. Jadi gitu dari saya di perkuliahan kita. Dan nih tugasnya, silahkan tonton video yang saya bagikan sampai selesai karena tugasnya ada di sana. Jelas ya, tadi tugasnya ada satu yang saya sampaikan di tengah-tengah video ini, dan ada satu lagi tugas yang harus Anda kerjakan, ada pada modul handbook yang saya berikan, modul praktikum. Ada di situ tugasnya terakhir. Jadi untuk tugasnya silahkan gabungkan kedua tugas tadi dalam satu file Word saja. Oke, kemudian silahkan Anda kirimkan melalui email dt.yuwono@gmail.com, dan subjeknya tugas _3 _skk _kelas _nim dan _nama. Untuk masing-masing kelas, silahkan Anda kumpulkan paling lambat H-1 dari jadwal pertemuan kuliah kita minggu depan. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat serta berkah untuk kita semua. Dan pesan saya, jaga kesehatannya, tetap semangat belajarnya, dan terus berdoa semoga apa yang terjadi saat ini terkait COVID-19 segera berakhir dan kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasanya dan tetap bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Saya kiri, wabillahi taufik walhidayah, wasyukronaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.